Sekian perkenalan dari kami, semoga kalian menikmati cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cerita anak pemalas. Perkenalkan, Joel dan Luna pasangan yang cantik dengan rumah yang indah. Joel dan Luna saling mencintai lebih dari apapun. Setelah 7 tahun yang panjang, mereka memiliki anak untuk mereka cintai. Anak laki-laki yang diberi nama Araria. Araria adalah anak kesayangan mereka. Apapun yang dia inginkan diberikan kepadanya, tidak ada pertanyaan bahkan saat dia dewasa pun. Dia akan duduk sepanjang hari menonton TV dan bermain game. Tetapi orang tuanya sangat mencintainya sehingga meskipun mereka ingin dia bermain di luar dan membantu di rumah seperti anak-anak lain, mereka tidak pernah berkata apa-apa. Mereka ingin memberi semua cinta dan kenyamanan di dunia Araria. Orang tuanya adalah keluarga paling bahagia. Bertahun-tahun kemudian, di atas awan ada pertemuan dari mereka yang sebagian besar menjalankan dunia kita. Kemarahan berkata, kebiasaan, di mana ketidakjujuran dan keterlambatan. Keterlambatan ini selalu terlambat, menyebalkan. Lalu inersia berkata, benarkah? Bukankah keterlambatan adalah kebiasaan tidak tepat waktu? Aku tahu kau adalah kemarahan dan bukan kecerdasan, tapi ini adalah pengetahuan umum. Kemudian kemarahan berkata, jangan marah padaku inersia. Pekerjaanmu adalah menjadi malas dan tidak aktif, menjadi sombong. Bukanlah pekerjaanmu, itulah kenapa kesombongan ada di sini. Dan kesombongan menjawab dengan berkata, hanya jika menjadi aku ingin itu mudah. Lalu tak lama keterlambatan datang. Maafkan aku. Maksudku aku mencoba tepat waktu. Tapi lalu ada gadis di bawah sana dan aku harus memerintahkannya untuk terlambat untuk wawancaranya. Dan kau tahu bagaimana itu, dia harus selamat untuk wawancara pertamanya. Begitulah teman-temannya akan berasumsi bahwa dia selalu terlambat dan mudah bagiku untuk memerintahnya karena tidak ada yang mengharapkan hal yang tidak baik darinya. Kemudian ketidakjujuran berkata, iya benar, kami terlambat karena dia. Aku tepat waktu. Keterlambatan menjawab dan berkata, wah itu tidak benar. Lalu kemarahan berkata, berhenti. Lagi pula, dia adalah ketidakjujuran. Dia tidak akan pernah berbicara kebenaran. Aku mengadakan pertemuan tentang bocah yang bernama Araria. Oh ya, Araria, anak ajaib. Kemarahan menjawab, coba kau lihat, dia berumur 14 tahun. Dan selama 3 bulan penuh, dia bangun sampai lewat tengah malam. Tidur sampai sore dan tidak sarapan. Tidak bekerja di sekitar rumah, tidak menyelesaikan PR. Dan ini dia, kemarin dia mengambil makan siang milik temannya di sekolah karena dia tidak suka dengan makan siangnya. Lalu ketidakjujuran berkata, itu isyarat bagiku. Kemudian kemarahan berkata, ya, tapi masih ada lagi. Kemudian berbohong tentang itu dan tidak menunjukkan penyesalan. Lalu kesombongan menyaut dan berkata, jadi aku ikut. Dan kemarahan berkata, ya, sepertinya dia belum punya masalah kemarahan, tapi masih ada harapan. Untuk saat ini, inersia, kesombongan, dan ketidakjujuran, kalian siap-siap. Kalian bertiga punya Araria di kota utama untuk diperintah. Kalian mulai kerja. Di bawah, saat Arya tumbuh menjadi anak laki-laki yang kesepian dan malas, ia berhenti mendengarkan siapapun yang mencoba memberinya nasihat. Dia bermalas-malasan dan berbohong setiap kali ditanya. Ya, aku memang pergi untuk membayar tagihan, tapi kantornya tutup. Ayahnya pun berkata, Arya, kami tidak melihatmu beranjak dari sofa ini sepanjang hari. Lalu Arya menjawab dan berkata, ya, aku bilang aku pergi. Jika kalian tidak percaya, tidak ada yang bisa aku lakukan. Joel dan Luna semakin mengkhawatirkan sikap Arya yang berubah. Luna berkata, Arya sayang, bukan begini cara bersikap. Kau selalu bermain game. Kau perlu mencari pekerjaan sekarang dan berdiri di atas kedua kakimu sendiri. Arya pun menjawab kembali dengan berkata, ya, ayah kenapa tidak keras ketika aku masih kecil? Kau memberiku semua yang aku inginkan dan sekarang tiba-tiba kau ingin aku bekerja? Jika aku sangat manja, kalian adalah alasannya. Kemudian ibunya berkata, Arya, jangan bicara seperti itu pada ayahmu. Dan kau tidak bisa menyalahkan orang lain karena mereka peduli padamu.
Kami adalah orang tuamu dan semua yang kami lakukan adalah karena cinta. Kau masih kecil dulu, sekarang kau sudah dewasa. Kau dapat membuat keputusan dan berhenti menjadi malas. Kau membiarkan kebiasaan buruk menguasai hidupmu dan memerintahkan tindakanmu. Arya pun menjawab lagi dan berkata, "Tidak, aku bisa bermain, berteman, hidup aktif, mencari pekerjaan, melunasi hutang kapan saja aku mau. Tidak diperintah oleh siapapun." Itu adalah kesombongan. Arya tahu betul bahwa dia membutuhkan bantuan, tapi kesombongan selalu menghentikannya berbicara dengan orang tuanya. Meskipun kesombongan hanya satu masalah, dan setiap kali Arya ingin melakukan sesuatu, inersia akan menariknya ke bawah. Dan jika itu belum cukup, ketidakjujuran telah membuatnya kehilangan semua temannya. Arya kesepian dan lelah sepanjang waktu. Suatu pagi yang cerah, Arya bangun sebelum matahari terbit. Meski terkejut, ia segera mengenakan pakaiannya dan memutuskan untuk pergi ke taman untuk mencari udara segar. Dia pergi ke taman dan duduk di bangku dan menatap matahari yang masih terbit. Setelah sekian lama, Arya merasa baik. Phew, ini taman yang indah ya. Tak lama, Arya dikejutkan dengan adanya seseorang di sampingnya. Arya berkata, "Dari mana asalmu?" Seseorang itu pun menjawab dan berkata, "Ah, aku tukang kebun yang selalu ada di sini. Bernafaslah lagi bisa, sobat. Ini semua akan segera berakhir." "Maksudmu apa?" tanya Arya bingung. Jawab tukang kebun itu, "Ya, kau melihat rumput liar di sana. Mereka beracun bagi pohon di sana. Segera, semua kebaikan pohon itu akan hilang. Begitu juga dengan pemandangan taman ini." Arya bertanya, "Kau adalah tukang kebun. Mengapa kau tidak melakukan apa-apa?" "Ya, aku akan membutuhkan bantuan dan tidak banyak orang mau membantu tukang kebun, menyayangi kebun dan mengotori pakaian mereka," jawab tukang kebun itu. Arya memandang ilalang, menunjuk satu persatu dan tiba-tiba khawatir. Dia tidak ingin taman kehilangan pohon terkuat. "Baik, aku akan membantumu. Sekarang apa yang kita butuhkan?" Arya tanya. Clive membawa kotak perkakas dan meletakkannya di tanah. Dia meminta Arya untuk mencabut rumput-rumput liar. Arya sedikit kesulitan. "Akhirnya selesai," kata Arya. "Jangan merayakannya dulu. Beberapa gulma berakar sangat dalam sehingga kau membutuhkan lebih banyak waktu dan terkadang alat tambahan. Butuh waktu berjam-jam untuk berhasil mencabut 2 gulma lainnya yang ditunjukkan oleh Clive." Tapi Arya tidak menyerah. Untuk beberapa alasan, dia yang paling bertekad hari ini dan tidak merasa malas sama sekali. Lalu Arya bernafas tersenggal-senggal dan berkata, "Sudah selesai. Tampaknya sulit, tapi yang aku butuhkan hanyalah sedikit kesabaran dan ketekunan." "Bravo Arya, kau sekarang siap untuk hadiahku," kata tukang kebun itu. "Tunggu, aku tidak pernah memberitahumu." Tiba-tiba, Clive berubah menjadi naga. Arya pun terkejut dan langsung berkata, "Siapa kau sebenarnya?" "Aku adalah naga anugerahnya Arya. Aku di sini untuk membantumu mengalahkan inersia, ketidakjujuran dan kesombongan yang menguasai hidupmu," kata naga itu. Arya masih bingung apa yang dimaksud Clive dan bertanya, "Aku tidak paham sama sekali." "Kau mengembangkan kebiasaan berbahaya Arya. Dan seiring waktu saat kau tumbuh dewasa, kebiasaan itu menjadi lebih besar darimu dan memerintah inersia, ketidakjujuran, serta kesombongan. Adalah alasannya kau selalu lelah dan tidak tertarik," kata naga itu. Lalu Arya masih tidak menyangka dan berkata, "Hah? Wow, apa yang harus kulakukan? Aku di sini membantumu. Kau akan mencabut ketiga gulma ajaib ini dengan ketekunan dan kesabaran. Kau telah mendapatkan anugerah." Tiba-tiba, gulma yang barusan dicabut oleh Arya berubah menjadi cincin. Arya terkejut. Cincin itu langsung berubah menjadi cincin otomatis yang terpasang di jari-jari Arya. Kemudian Cliff berkata, "Ini adalah 3 cincin ajaib. Cincin kejujuran akan membantumu mencabut ketidakjujuranmu. Cincin disiplin akan bantu mencabut inersia. Dan cincin terakhir, cincin cinta akan bantumu mencabut kesombongan. Tapi ingatlah, kau akan membutuhkan lata, kesabaran dan empati mencabut berapa dari mereka. Karena mereka berakar dalam seperti rumput ajaib. Tapi beritahu aku suatu hal, mengapa sekarang tidak merasa lelah? Aku berbicara kebenaran, tidak merasa sombong, mencari bantuan." Tanya Arya. "Oh, yaitu karena aku sudah menyelipkan obat tidur ke mereka bertiga. Mereka masih di kamarmu, tidur dengan nyaman," jawab naga itu.
Lalu Arya tertawa dan berkata, "Kau melakukannya?" Dan naga itu menjawab, "Ya, merasa sedikit konyol. Baiklah, aku harus pergi karena mereka bisa bangun kapan saja." Arya, setiap kali kau merasakan kalah, ingatlah caramu mencabut rumput liar di taman ini. Teruslah melangkah sampai jumpa. Sejak hari itu, Arya bertarung dengan 3 kebiasaan. Dia mulai bangun pagi meskipun di belakangnya banyak iblis-iblis yang menahannya supaya tidak kembali bermalas-malasan. Tetapi karena cincin ajaib itu, iblis-iblis tersebut lama-kelamaan menghilang. Dia berlari ketika iblis itu kembali, tetapi Arya tidak terusik. Dia juga bersumpah untuk mengatakan setidaknya suatu kebenaran. Sehari tidak mudah, katakan kau tidak tahu. Kata ketidakjujuran mempengaruhi Arya. Arya, kau tidak membutuhkan mereka. Kau punya aku. Aku adalah kesombongan, sahabatmu. Kata Arya, kesombongan sempat hampir terpengaruhi. Tetapi Arya teringat apa yang dikatakan naga itu. Kalian benar. Akulah yang mengambil sekeranjang muffin di luar itu. Aku sungguh sangat lapar. Aku minta maaf. Mengapa kalian tidak belikan muffin saja? Aku traktir. Ayo kita pergi. Kedua teman Arya terkejut. Apa? Ketidakjujuran. Arya telah belajar pentingnya cinta, empati, dan ketekunan. Ibu ayahku sudah sangat kasar pada kalian berdua. Aku berharap kalian bisa memaafkanku dan berjanji akan berusaha keras membuat diriku lebih baik. Tidak, kau tidak bisa mengatakan hal-hal ini. Seiring waktu, Arya melepas cincin ini. Dia membutuhkannya lagi karena dia sekarang jujur, disiplin, dan rendah hati. Dia segera mendapatkan pekerjaan dan dihormati oleh teman-temannya. Dia sukses dan kaya, tapi dia tidak pernah melupakan teman-temannya Cliff dan rumput liar di taman. Terima kasih telah menonton cerita beruntun dari kami. Semoga cerita beruntun yang kami ceritakan bisa menjadi inspirasi untuk kalian dan hikmahnya bisa kalian serap dengan baik. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.